Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Mizaki, NIM 21011191912035. Kelas Rekayasa Nilai A akan mempresentasikan terkait tugas studi kasus 6, yaitu mengenai Southwest Regional Water Supply atau SWRWS Project yang ada di New Mexico Interstate Stream Commission. Adapun outline pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian latar belakang, deskripsi proyek, proposal, value engineering, ringkasan alternatif nilai, dan kesimpulan. Laporan ini berisi dari hasil studi rekayasa nilai yang mana mengenai proyek pasokan air regional Barat Daya atau SWRWS yang diusulkan kepada Komisi Aliran Antar Negara Bagian sebagai bagian dari proses perencanaan di bawah Undang-Undang Penyelesaian Air Arizona atau AWSWA tahun 2004. Latar belakang mengenai proyek yang akan dibangun ini adalah terletak di kota Deming, Hidalgo, dan juga Jela Basin Irrigation Commission, yang mana mengusulkan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air Sungai Jila yang tersedia pada Sungai Jila berdasarkan Arizona Water Settlement Act atau AWSA tahun 2004. Proposal GPIC ini terdiri dari penyimpanan dan komponen pengalihan irigasi. Komponen penyimpanan proposal telah digabungkan untuk membuat satu proposal pengalihan dan penyimpanan terintegrasi yang disebut sebagai Southwest Regional Water Supply atau SWRWS. Proposal gabungan ini akan mengalihkan air AWSA dari Sungai Jila dan menyimpannya di penyimpanan offstream di Lembah Klis Jila. Kemudian dilepaskan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan pertanian selama aliran rendah dan mampu untuk memompa air ke atas pembagian benua ke masyarakat di Members Basin. Potensi penggunaan air ini untuk kepentingan kota dan industri, serta lingkungan dan pertanian. Pipa SWRWS ini sendiri diusulkan untuk dibangun di sepanjang kanan jalan untuk highway 180. Berikut adalah gambar dari daerah lokasi proyek, yaitu ada titik poin Silver City, Mining Communities, dan Kota Deming. Berakhir di Kota Deming. Selanjutnya terkait deskripsi proyek sendiri. Sebelumnya terkait tujuan studi value engineering ini untuk ditinjau ketersediaan air dan hasil. Kemudian yang kedua adalah review saat ini, yaitu terkait Boha dan Hasan Corporation yang sebagai penanggung jawab proyek, serta penilaian biro reklamasi terkait desain tingkat untuk mempertimbangkan komponen proyek dan area fokus. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi konfigurasi komponen yang disukai. Yang keempat ada merekomendasikan studi dan investigasi lebih lanjut. Adapun area fokus diri sendiri, ya ini yang pertama adalah terkait potensi tantangan teknis, kedua dampak kekeringan, dan juga prediksi pengurangan aliran. Yang ketiga ada meminimalkan biaya energi dan jejak karbon, keempat ada dampak lingkungan, dan kelima adalah mencari sinergi, yaitu misalnya terkait pelepasan dari penyimpanan atau penjualan tenaga surya yang saat tidak memompa, dan lain-lain. Yang mana dapat bertemu secara bersamaan dengan penggunaan air dan kebutuhan lingkungan. Desain awal dalam proyek ini merupakan desain alternatif nomor 2, yang mana sebelumnya adalah opsi yang pertama itu telah dibuat oleh Boha dan Hasan Corporation, yang dimuat dalam draft final Preliminary Engineering Report. Adapun untuk tim value engineering sendiri terdiri dari 8 spesialis teknis yang sangat senior, ditambah dengan fasilitator teknik. Spesialisasi teknik sendiri dipilih berdasarkan kebutuhan teknis yang luas dan fokus area proyek. Tercantum beberapa spesialisasi teknisnya di bawah ini, yaitu ada konstruksi dan biaya, ada struktur hidrolik dan alat angkut, ada perizinan lingkungan atau AMDAL, geomorfologi dan transportasi sedimen, bendungan, waduk dan rekayasa geoteknik, kelistrikan, tunneling, hidrologi pemodelan dan hasil air, serta perhitungan biaya dan fasilitas rekayasa nilai atau life cycle cost maksud saya.
Selanjutnya terkait metode studi value engineering sendiri, pada proyek ini menyesuaikan bendungan SAFe, yang mana menggunakan 6 fase pekerjaan dalam bentuk diskusi kelompok dengan 8 spesialisasi teknis dan area fokus proyek. Peninjauan memutuskan status proposal VE dengan memilih satu dari 4 cara berikut. Ini yang pertama, terima alternatif yang diusulkan sebagaimana adanya. Ini akan membutuhkan tim desain untuk mengimplementasikan alternatif yang diusulkan dan diterima. Yang kedua, terima alternatif yang diusulkan dengan modifikasi. Disposisi ini mirip dengan item 1, tetapi dengan beberapa perubahan yang dikenakan oleh Dewan Peninjau. Alternatif yang ketiga, tolak semua alternatif yang diusulkan, dan disposisi ini jelas, tetapi alasan yang tepat harus diberikan untuk lamaran akhir. Kemudian terakhir adalah tabel alternatif yang tertunda, diusulkan untuk studi lebih lanjut atau pengumpulan informasi. Kemudian pembahasan terkait proposal value engineering. Proposal usulan alternatif dalam studi value engineering proyek Southwest Regional Water Supply sendiri ini terdapat 13 proposal usulan alternatif, baik berupa pergantian, penambahan, maupun pengurangan dari desain yang telah ada. Berikut pembahasan dari masing-masing proposal usulan alternatif pada proyek Southwest Regional Water Supply. Yang pertama ada VE nomor 01/003. Ya, ini terkait mengumpulkan, menggunakan, dan memperhitungkan aliran permukaan dari anak sungai Jila yang mana mengalirkan ke sistem waduk penyimpanan air. Keuntungan dari konsep ini, ya ini mengoptimalkan proyek untuk semua kemudian arus masuk, termasuk anak sungai yang sudah ditangkap dalam rencana yang diusulkan, berpotensi menyediakan sumber air yang sebelumnya tidak diperuntukkan, berikan peluang yang lebih besar untuk melestarikan aliran bypass lingkungan, dan keuntungan dari konsep ini tidak ada dan risikonya juga tidak ada. Terkait perhitungan biaya cost sendiri, bisa dilihat net present value yang didapat sekitar 1.560 sekian dolar. Dengan total annual cost-nya itu sekitar 138.000 dolar. Selanjutnya, value engineering nomor 01/009. Ini terkait ide yang disampaikan adalah menggunakan pipa baja untuk mengalirkan air dari saringan masuk ke Anda, yang mana hanya pada struktur pengalian BHI melalui penguburan dan peninggian di sepanjang Sungai Jila untuk dibuang ke waduk Separang. Keuntungan dari konsep ini, ya ini biaya konstruksi lebih rendah daripada terowongan, sekitar 8% lebih sedikit. Kemudian memungkinkan kemudahan akses pemeliharaan dan perbaikan jalur pipa. Keuntungan dari konsep asli, ini panjang alinyaman terowongan yang lebih pendek dengan sekitar 18.000 kaki diperlukan. Kemudian kedua, alinyaman terowongan lurus meminimalkan masalah erosi sedimen. Ketiga, tidak melibatkan atau memerlukan akses konstruksi di sepanjang Sungai Jila di Ngarai. Keempat, perizinan yang lebih mudah di kawasan lahan hutan nasional. Total net present value-nya sendiri sekitar 5.180.000 dolar. Kemudian usulan ketiga ini nomor 01/011 terkait idenya adalah memasukkan langkah-langkah konservasi air sebagai komponen proyek. Keuntungan dari konsep alternatif ini, ya ini selaras dengan apa yang mungkin diperlukan untuk perizinan NEPA dan bagian 404. Keuntungan dari konsep aslinya sendiri tidak ada, adapun resiko dari penerapan konsep alternatif sendiri tergantung pada bagaimana penghematan konservasi yang dipandang. Kemudian penghematan dapat mengurangi jumlah air yang dibutuhkan dari proyek atau pengurangan permintaan, atau dapat juga meningkatkan hasil proyek jika penghematan dimasukkan sebagai komponen hasil proyek. Net present value-nya sendiri kemungkinan sekitar 2.800 sekian dolar. Kemudian usulan yang keempat ada VN nomor 01/013. Terkait idenya adalah waduk konsolidasi waduk Paus dan Sikamore ke dalam satu waduk yang lebih besar di Greenwood Ngarai. Keuntungan dari konsep alternatif ini berdampak pada satu lembah atau ngarai yang seharusnya memudahkan perizinan. Kedua, mengurangi infrastruktur pendukung untuk bendungan seperti outlet, spillway, dan lain-lain. Ketiga, mengurangi penguapan karena total permukaan lebih sedikit. Keempat, mengurangi kepala pompa untuk mengatasi celah karena ketinggian permukaan aliran lebih tinggi.
Maksud saya permukaan air akan lebih tinggi. Kelima, menghilangkan beberapa jalur pipa mengangkut untuk mengisi sikamor. Jadi untuk mengurangi alat angkut tidak termasuk. Keenam, menghilangkan beberapa area konstruksi dan kemudahan akses jalan. Ketujuh, berdasarkan kunjungan singkat, geologi reservoir di lokasi bendungan mungkin sedikit lebih disukai daripada situs lain. Keuntungan dari konsep asli sendiri, ya ini sistem dua reservoir memberikan redundancy dan lebih banyak fleksibilitas untuk operasi dan pengiriman. Kedua, relokasi jalan raya 180 tidak diperlukan. Adapun untuk resiko penerapan dari konsep alternatifnya sendiri, ya ini kurangnya informasi yang tersedia tentang geologi, tetapi berdasarkan kunjungan lokasi, berpotensi untuk menjadi lebih menguntungkan. Dan kedua, relokasi jalan raya 180 mungkin lebih sulit. Adapun total keuntungan yang diperkirakan ya ini sekitar 70 juta dolar. Usulan yang selanjutnya adalah VE nomor 01/014 dengan ide menghilangkan waduk Win dan menambahkan reservoir kedua di Spare Canyon. Keuntungan dari konsep alternatif ini yaitu menyediakan waduk dalam satu ngarai. Ini akan mengurangi dampak lingkungan dan beban sedimen keseluruhan dari drainase ke dalam sistem. Memberikan landasan awal untuk pemompaan dan lebih banyak fleksibilitas operasional. Memungkinkan alih pelepasan dengan gravitasi ke sistem pengangkutan alih-alih pemompaan. Yang keempat, menghilangkan sekitar 5.000 kaki pipa pengangkut. Yang kelima adalah menghilangkan penyeberangan Sungai Jila dengan pipa pengangkut. Keuntungan dari konsep asli, yaitu fasilitas penyimpanan yang berlebihan, tidak perlu pemompaan untuk mengisi bagian atas waduk. Resiko penerapan konsep alternatif, yaitu peningkatan daerah reservoir di hutan nasional mendarat. Selanjutnya, usulan VE nomor 01/015 dengan ide pengoptimalan jumlah dan ukuran stasiun pompa yang diperlukan untuk damming persyaratan aliran pengiriman. Keuntungan dari konsep alternatif ini sendiri ya ini konstruksi lebih rendah biaya, operasional dan maintenance-nya yang lebih rendah, dengan yang mana disederhanakan dengan 3 stasiun pompa dari total 5 dengan 2 stasiun pompa teratas di lokasi baru. Keuntungan dari konsep asli ini, sebagian besar persyaratan right of way terletak di jalan raya dan dekat jalan raya untuk kemudahan akses. Resiko penerapan konsep alternatif sendiri, dua lokasi stasiun pompa baru di atas mungkin akan lebih sulit. Adapun total keuntungannya sendiri sekitar 1.650 dolar. Selanjutnya usulan terkait yang ketujuh, ini ada VE nomor 01/031 dengan ide penggunaan saringan pemasukan pasif untuk menggantikan galeri infiltrasi dalam kombinasi dengan saringan konda pada struktur intake titik pengalian di Sungai Jila. Keuntungan dari konsep alternatif ini ya ini konsumsi lebih rendah dan biaya operasional dan maintenance-nya. Kemudian kemudahan konstruksi yang lebih baik di daerah dampak sungai yang lebih kecil, dan keuntungan dari konservasi sendiri tidak ada. Risiko penerapan konsep alternatif sendiri ya ini sedimen sungai dan puing-puing kadang akan menyebabkan beberapa penyumbatan air masuk. Kedua, tanpa menggunakan pembersihan semburan udara otomatis, uh, akan diberlakukan pembersihan saringan secara manual yang teratur. Adapun total keuntungannya sendiri diperkirakan sekitar 1.650.000 dolar. Usulan yang kedelapan ada VE nomor 01/048 dengan ide pembuatan saluran untuk memungkinkan sedimen anak sungai melewati waduk penampungan. Keuntungan dari konsep ini ya ini menghilangkan biaya konstruksi yang tinggi dan cekungan sedimen. Kedua, menghilangkan dampak merugikan dari mematangkan aliran dari segmen sungai di hilir waduk. Ketiga, mengalirkan sebagian besar hasil sedimen. Keempat, meminimalkan kebutuhan pengerahan sedimen. Kelima, meminimalkan kebutuhan pengerahan sedimen dan biaya siklus hidup untuk cekungan sedimen. Keuntungan dari konsep asli sendiri ya ini memungkinkan aliran air permukaan ke waduk sebagai sumber air tambahan yang potensial. Adapun untuk resiko penerapan konsep alternatif sendiri, ini beberapa resiko saluran masuk ke gorong-gorong tersumbat dengan air dan sedimen yang tumpah ke dalam waduk. Hal ini dapat dihindari dengan langkah-langkah desain anti penyumbatan yang sesuai di saluran masuk.
Adapun untuk total keuntungan save-nya sendiri sekitar $4.300.000. Usulan VE yang ke-9 adalah nomor 01/055 dengan ide pemodifikasian fitur pembuangan benua untuk memungkinkan kontrol suhu yang lebih baik dari pelepasan. Keuntungan dari konsep alternatif sendiri memungkinkan pembuangan air secara ekonomis dari waduk pada berbagai ketinggian. Keuntungan dari konsep asli adalah kontrol suhu di pekerjaan saluran keluar mungkin tidak memungkinkan lokasi yang cukup untuk mengalirkan air pada ketinggian yang berbeda. Resiko menerapkan konsep alternatif mungkin lebih sulit untuk diizinkan daripada desain asli. Total keuntungannya $0. Tidak ada. Selanjutnya nomor 10 ya, ini nomor 01/060 dengan ide penggunaan infrastruktur listrik yang ada untuk memberi makan yang rendah pompa tenaga kuda pada waduk wind. Keunggulan konsep alternatif ini terdapat jalur listrik yang ada di komunitas Jila dan tebing. Dimungkinkan untuk memberi daya pada beberapa beban pemompaan listrik kecil dengan memperpanjang jalur ini. Studi akan diperlukan untuk mengevaluasi kemampuan jalur yang ada untuk dapat memberi makan beban tambahan. Keuntungan dari konsep awal tidak ada. Untuk resiko dalam penerapan konsep alternatif sendiri, ya ini prasarana yang ada mungkin tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melayani pompa. Total keuntungan tidak ada. Selanjutnya VE nomor 01/061 dengan ide penggunaan daya, ya ini 12,47 kV atau 13,8 kV daripada 4,16 kV untuk motor pompa yang besar. Keuntungan dari konsep alternatif ini akan menggunakan satu transformasi dan satu transformator ukuran gardu induk. Kedua ya ini motor pompa individu akan lebih mahal, tetapi biaya keseluruhan akan lebih rendah. Ketiga ya ini menghilangkan satu trafo, akan menyederhanakan desain gardu induk dan mengurangi biaya secara signifikan. Keuntungan dari konsep asli tidak ada, risiko penerapan tidak ada. Adapun untuk total keuntungan diperkirakan ya ini sekitar $2 juta. Usulan yang ke-12 ya ini VE nomor 01/062 dengan ide penghubungan ke sumber 115 kV PNM daripada sumber tegangan 69 kV. Keuntungan dari konsep alternatif ini memberikan sumber yang lebih kuat pada proyek sehingga lebih mudah untuk menghidupkan motor, menambahkan beban 25 hingga 30 megawatt ampere ke sistem 69 kV PNM yang mungkin memerlukan transformator yang lebih besar. Ternyata sistem PNM 69 kV ini mungkin yang besar akan menjadi biaya yang harus dibayar proyek. Perbedaan biaya konstruksi antara konstruksi jalur tinggi 69 dan 119 itu kecil. Keuntungan dari konsepnya sendiri tidak ada, resiko yang ada dari penerapan ini juga tidak ada. Total keuntungan tidak terkuantifikasi. Adapun usulan ke-13 yaitu VE nomor 05/004 dengan ide penghilangan atau pemindahan konsep asli waduk sedimentasi dari hulu waduk off channel ke daerah genangan waduk. Keuntungan dari konsep alternatif ini ya ini lokasi akan mengurangi atau menghilangkan kemudahan pada persyaratan keamanan bendungan. Kemudian yang kedua, lokasi tersebut dapat menghilangkan kebutuhan untuk pekerjaan outlet. Ketiga, konsep yang diusulkan dapat direduksi menjadi lebih sederhana. Keempat, konsep yang diusulkan selanjutnya dapat dikurangi untuk menghilangkan cekungan seluruhnya dengan mengandalkan penggalian sedimen secara berkala. Kelima, sedimen berbutir halus yang cukup besar, kemungkinan besar akan berpindah ke waduk utama selama aliran volume tinggi dengan frekuensi yang rendah. Keuntungan dari konsep asli sendiri, upaya positif untuk menangkap dan menyimpan sedimentasi jauh dari waduk, resiko penerapan konsep alternatif yang ada adalah akumulasi sedimen waduk mungkin lebih sulit dihilangkan dalam periode penyimpanan tahunan yang menguntungkan. Total keuntungan diperkirakan sekitar $15 juta. Kemudian ringkasan alternatif nilai dari hasil studi VE. Jumlah sederhana dari perkiraan penghematan biaya dari proposal VE yang diterima adalah sekitar $106.514.430, yang mana setelah dibuat penyesuaian untuk keuntungan yang tumpang tindih
dengan tambahan 15 juta dolar sekian pada keuntungan. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada studi value engineering ini yaitu estimasi biaya pada saat awal pelaksanaan studi VE adalah sekitar 356 juta 366.000 maksud saya, itu termasuk dari desain kontingensi. Kemudian estimasi penghematan dari proposal yang diterima adalah sekitar 106.514.430, yang mana setelah dibuat penyesuaian untuk yang demam tinggi tabungan dengan tambahan tabungan sekitar 15.260.000 yang mana berasal dari proposal yang ditunda. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.